Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan dari dua pertanyaan sebagai berikut pada mata kuliah sistem operasi. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara proses dan thread. Yang kedua, jelaskan perubahan status sebelum proses pada sistem operasi. Baiklah, kita langsung menjelaskan. Yang pertama, perbedaan antara proses dan thread. Sebelum itu, di sini sebelum kita menjelaskan perbedaan antara proses dan thread, kita harus mengetahui apa itu proses dan apa itu thread. Apa itu proses? Sebuah proses secara umum adalah serangkaian terus-menerus dari tindakan untuk mencapai hasil yang spesifik. Namun, dalam dunia komputer, proses adalah sebuah contoh dari mengeksekusi program komputer. Dengan kata lain, itu adalah konsep dari kejadian tunggal dari program komputer yang berjalan. Proses yang berjalan secara binar akan mengandung satu atau lebih thread. Selanjutnya, apa itu thread? Dalam dunia IT, thread adalah pelaksanaan instruksi terkecil dari program komputer yang dapat dikelola secara independen sesuai dengan jadwal. Sebuah thread adalah jalan eksekusi sederhana dalam proses. Sebuah thread adalah sebagai proses kuat karena thread bisa melakukan proses apa saja yang bisa dilakukan. Sebuah thread adalah proses ringan dan membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit. Thread dapat mulai dari membaca dan menulis ke variabel yang sama dan struktur data tabel. Thread dapat berkomunikasi antara thread dengan mudah. Baiklah, kita masuk ke perbedaan antara proses dan thread. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan ya, proses dengan threadnya. Proses itu yang di tahap pertama, proses itu sulit untuk membuat karena membutuhkan duplikasi proses, induk, dan alokasi memori. Sedangkan thread itu lebih mudah untuk membuat karena mereka tidak memerlukan ruang alamat yang terpisah. Yang kedua, proses digunakan untuk tugas-tugas yang berat-berat seperti pelaksanaan aplikasi. Sedangkan thread hanya digunakan untuk tugas-tugas yang sederhana. Yang ketiga, atau yang selanjutnya, proses itu tidak membagi ruang alamat yang sama, sedangkan thread berbagi proses yang sama, ruang alamat yang sama. Baik, perbedaan selanjutnya, proses itu dia independen satu sama lain, sedangkan thread itu saling bergantung karena mereka yang berbagi ruang alamat yang sama. Setiap prosesnya memiliki kode dan data sendiri, sedangkan thread berbagi kode dan data yang sama. Selanjutnya, pada proses, konteks beralih pada antara proses jauh lebih lambat, sedangkan thread itu konteks yang beralih antara thread itu proses yang sama lebih cepat. Dan di sini ada perbedaan yang lain. Yang pertama, sebuah proses dapat terdiri dari beberapa thread. Yang kedua, karena thread berbagi ruang alamat yang sama, virtual memory hanya terkait dengan proses, tetapi tidak dengan thread. Tapi prosesor virtual yang berbeda dikaitkan dengan setiap thread. Selanjutnya, setiap proses dimulai dengan thread utama, tapi dapat membuat thread tambahan jika diperlukan. Selanjutnya, thread dapat memiliki akses langsung ke segmen data, tetapi proses memiliki salinan sendiri segmen data mereka. Yang terakhir, dari perbedaan antara proses dan thread ialah proses memiliki overhead tapi tidak thread.
Nah, kita masuk ke perubahan status sebelum proses. Dalam proses state, setiap proses itu mungkin dalam salah satu dari status berikut. Yang pertama, status new atau state new, yaitu proses sedang dibuat atau dipersiapkan. Kemudian state running, yaitu instruksi yang sedang dikerjakan atau dieksekusi. Selanjutnya itu adalah state waiting, yaitu proses menunggu beberapa peristiwa yang terjadi, misalnya dalam penyelesaian input dan output, dan penerimaan sinyal, dan yang lain-lain. Selanjutnya itu state ready. State ready ini proses yang sedang menunggu tugas untuk yang diproses. Selanjutnya itu state yang terakhir yaitu terminated, yaitu state yang telah selesai dijalankan. Baiklah, saya akan share diagram proses state. Nah, seperti ini gambarnya. Berikut saya jelaskan. Nah, di sini semua proses dimulai ketika proses dibuat, yaitu dalam new. Dalam new, state new. Kemudian proses ini yang sudah dibuat itu akan admit dan diizinkan masuk, maka statusnya menjadi ready. Setelah itu dia menuju lagi ke running, setelah dikirim atau dispatch. Nah, dalam proses running ini ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu pertama timeout. Timeout ini jika proses tersebut mengalami timeout, maka akan dikembalikan lagi ke status ready untuk di running lagi. Di timeout itu kan dalam digambar nih running itu kembali lagi ke ready dalam bentuk interrupt ya, untuk di running lagi, kembali lagi ke running seperti itu. Yang kedua, event wait. Jika proses itu dalam keadaan event wait, nih yang di bawah ini, maka proses itu akan masuk ke state waiting, yang dimana jika sudah tidak ada proses yang menunggu dijalankan lagi, maka proses dalam status waiting ini akan kembali ke status ready melalui event completion dan siap untuk di running lagi. Tadi kan running kan berproses nih di event wait ke state waiting, lalu dia kembali ke ready, terjadilah event completion dan di running lagi, dan yang kemungkinan yang terakhir yaitu release. Apa itu release? Jika suatu proses sudah dirilis, maka proses itu sudah selesai, keluar dia, masuk ke status terminated. Nah, seperti itu cara menjelaskan diagram proses status. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.